Shalom. Ada sukacita hari ini, saudara? Bersukacitalah, bergembiralah. Kita akan merayakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Semua yang Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan, semuanya mendatangkan kebaikan buat kita yang percaya dan mengasihi Dia. Ada amin? Haleluya. Hadirat Tuhan memenuhi kita. Bagi setiap orang yang mau datang mendekat kepada Tuhan, Dia akan mendekat kepada kita yang percaya. Tuhan di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat
sepakat untuk memuji-Mu, kami sepakat untuk bersorak-sorai dengan segenap energi kekuatan yang Tuhan beri dalam kami, agar Tuhan disenangkan dengan apa yang kami berbuat di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Berkati sidang jemaat-Mu yang datang beribadah Tuhan, Tuhan lawat dan Tuhan nyatakan kemurahan-Mu atas kami. Kami siap untuk memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersiap-siap memuji Tuhan kepada. Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan Yesus itu baik buat kita. Ada amin?
Kenapa? Satu hal selain dia punya tujuan yang spesifik, yang khusus buat kita. Tuhan tidak pernah salah melahirkan kita ke dunia ini. Dan Tuhan melahirkan kita melalui orang tua kita dengan tujuan masing-masing. Dan biarlah kita ketahuilah bahwa kita hidup itu untuk menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Amin. Tuhan Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi tanda mujizat sertai tiap jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
dan apa yang ada di depan kami. Tetapi kami memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kepada setiap firman yang terdapat di dalam Alkitab yang kami baca dan kami renungkan. Karena firman-Mu mendatangkan kebaikan, firman-Mu mendatangkan kehidupan dan memberikan damai sejahtera. Pencuri tidak akan dapat mengambil damai sejahtera yang ada di dalam hidup kami, karena Yesus sudah membasuh dan membayar kami dengan harga yang lunas terbayar, dan kami telah dimeteraikan untuk menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasih. Inilah kami Tuhan, segenap keberadaan kami. Kami mau seperti Maria yang duduk mendengarkan dengan sungguh firman-Mu berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan berbicara tentang anti bocor, ya kan? Karena mulai musim penghujan, ya, yang tadinya biasa rumah kita tidak mengalami kebocoran, ya, yang kita pikir kita punya talang itu awet, ya, ternyata usia barang-barang yang kita gunakan itu ada jangka waktunya, sehingga ada banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam rumah kita karena musim penghujan telah tiba. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita ingat tentang hujan, kita ingat tentang kebocoran, kita berpikir bagaimana rumah kita itu anti bocor, tidak pernah bocor, sehingga kita bisa memasang keramiknya itu dengan indah, dengan bersih, ya, karena atapnya tidak bocor. Ya, sebagus apapun lantainya, jika atapnya atau talangnya bocor, maka tidak akan terjadi kenyamanan dalam rumah kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita, ya, membaca tulisan yang ada di kaleng ini, ya, di kaleng ini tulisannya apa? Nodrop, ya kan? Nodrop. Nodrop itu cat pelapis anti bocor dari sebuah merek cat yang ada di Indonesia, ya. Nodrop anti bocor. Apa itu Nodrop? Saya bukan mempromosikan produk ini, tapi saya melihat manfaat dan kegunaannya yang sudah pernah kita pakai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nodrop adalah sebuah nama brand dengan produk cat pelapis anti bocor, ya. Jadi Nodrop ini sebuah produk dari merek tertentu cat, ya, yang berguna untuk pelapis anti bocor yang ada di Indonesia, yang memiliki sifat elastis, ya. Elastis itu gampang melar, ya. Kedap air, walaupun tergenang air, ya, dia bisa tahan dan tahan cuaca, baik panas maupun hujan, dingin, ya, sehingga dapat melindungi diri kita dari bahaya kebocoran yang ada di dalam rumah kita. Jadi ada manfaatnya bahwa Nodrop itu adalah cat pelapis anti bocor. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau no itu sendiri artinya tidak, ya kan? Sementara drop dalam kamus besar memiliki arti memberikan, mengirimkan, menempatkan, dan
menyediakan. Kok bisa ketika no plus drop yang digandengkan memiliki makna anti bocor? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, no drop itu kalau saudara searching di Google akan muncul tidak ada penurunan. Tentunya kalau tidak ada penurunan itu ada sesuatu yang dari atas yang turun, jatuh ke bawah. Nah, kok langsung dimaknai menjadi tidak ada kebocoran, anti bocor, no drop, anti bocor. Ya, harusnya pengertiannya yang seperti, ya udahlah, seperti itu aja, ya. Ya, no drop, anti bocor, sesuatu yang dapat melindungi rumah kita dari kebocoran. Saudaraku, tidak ada air yang dari atas itu turun ke bawah, mengalir ke bawah, jatuh ke bawah, sehingga tidak ada kebocoran karena ada lapisan yang melapisi dinding, yang melapisi atap genteng, ada yang melapisi talang, sehingga tahan terhadap cuaca baik panas maupun penghujan. Ya, saudaraku, aman jadinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari sekelumit kaleng cat ini, saudaraku, apa yang bisa kita ambil pada hari ini tentang kehidupan kita, supaya hidup kita tidak mengalami banyak sekali kebocoran demi kebocoran. Perhatikan baik-baik, kalau rumah kita bocor tentu itu sangat merepotkan, saudaraku. Karena air kalau ditambal itu akan tetap merembes kalau tidak tepat penanganannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kecuali kalau talangnya diganti talang yang baru aman. Tapi biasanya biayanya lebih membengkak, biayanya lebih besar daripada cuma melapisinya di bagian yang bocor. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kehidupan kita tidak mengalami kebocoran, paling tidak meminimalisasi kebocoran dalam hidup kita. Kebocoran yang terjadi dalam hidup kita itu apa biasanya? Ya kan? Kalau kita tiap-tiap hari bekerja mencari nafkah, itu tidak lain dan tidak bukan yang dipandang oleh orang banyak adalah bahwa ia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Amin. Jadi ketika kita bekerja itu kebanyakan orang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan Alkitab tentang bekerja? Bekerja itu memiliki makna sebuah penyembahan. Bukan hanya sekedar bekerja untuk menghasilkan uang, tapi bekerja itu merupakan sebuah penyembahan kepada Allah. Bekerja itu sebuah ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita bekerja, kita adalah orang yang taat kepada Allah. Karena perintah yang diberikan kepada Adam di Taman Eden itu berbicara tentang mengelola Taman Eden, mengusahakan Taman Eden, bukan hanya sekedar memetik buah-buahan yang ada di Taman Eden tanpa ada pemeliharaan. Usahakanlah dan peliharalah, itu artinya bekerja. Ya, sementara yang dipakai dalam kata bekerja, mengusahakan, itu dipakai kata abad. Abad itu artinya adalah penyembahan, beribadah kepada Allah. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru itu disebut proskuneo. Apa arti kata proskuneo? Proskuneo itu to know. To know itu
mengenal, bukan hanya sekedar tahu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita dapat mengatasi kebocoran-kebocoran yang ada dalam kehidupan kita? Salah satunya kebocoran karena tidak percaya kepada Tuhan mengakibatkan pemeliharaan Tuhan itu terputus. Ya. Ketika kita melanggar sebuah perintah yang diberikan Tuhan, maka di situ janji firman Tuhan itu dibatalkan. Ya, karena perjanjian itu terjadi kalau ada dua belah pihak yang sepakat untuk melakukan dan menepati sebuah perjanjian. Jika salah satu tidak bisa menepati sebuah janji dalam sebuah perjanjian, itu dinamakan pengingkaran janji. Ya, biasanya kalau dalam seseorang yang melakukan bisnis, ya, ketika membatalkan janji dan bermaksud untuk meneruskan kerjasama, itu akan melakukan yang namanya komitmen ulang. Kalau tidak ada komitmen ulang dan ada pembatalan, itu namanya dekomitmen. Kalau sudah dekomitmen, itu seseorang yang sulit untuk dapat dipercaya dan dapat kita ajak untuk kerjasama. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang menyebabkan kebocoran. Salah satunya adalah tidak mau percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan membatalkan janjinya. Yang kedua, berbicara tentang sakit penyakit. Ya, siapapun tidak mau, tidak suka dengan yang namanya kondisi sakit, karena orang yang sakit itu tidak enak. Ya, kenapa tidak enak? Makan tidak enak, tidur tidak enak, ya, mau kemana-mana juga tidak mengenakan. Nah, dan selanjutnya ada banyak poin-poin tertentu yang menyebabkan kebocoran yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, anti bocor. Saudaraku, di dalam Alkitab saya mencari tentang kata bocor. Saya menemukan dua ayat. Ya, di dalam Alkitab saya menemukan dua ayat yang berbicara tentang kebocoran. Ya, bocor yang pertama, ya, dalam Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia, ya, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ya. Janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Kenapa orang yang bocor mulut itu, ya, tidak menjadikan kehidupan nyaman? Karena senang membicarakan orang lain dan orang itu terlalu banyak bicaranya, alias sebagai seorang peleter. Kalau saudara membaca Alkitab tentang Rasul Paulus yang dikatakan si peleter itu, apa itu peleter? Peleter itu adalah pembual, ya. Peleter itu adalah pembohong, ya. Bocor mulut, terlalu banyak bicara. Nah, ini kata bocor yang pertama berbicara tentang bocor mulut. Yang kedua, saya menemukannya di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Perhatikan baik-baik kata meninggalkan aku. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ya, kolam yang bocor itu tidak dapat menahan air, sehingga air yang ditampung dalam kolam itu akan mengalami kebocoran dan kering. Saudara yang dikasih, tidak ada kehidupan di dalam kolam itu karena ada kekeringan. Mungkin akan tumbuh rumput-rumput, ya, ada di tanah-tanah yang lembab. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kolam bocor yang tidak dapat menahan air.
Nah, kalimat yang sederhana, umatku melakukan dua macam dosa. Mereka membelakangi aku, mereka meninggalkan aku, itu mereka membelakangi aku, sumber air pemberi hidup bagi manusia. Jadi mereka itu siapa? Mereka itu ya orang Israel, umat pilihan Allah. Bukan orang kafir, bukan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka itu adalah orang Israel, orang pilihan Allah, bangsa pilihan Allah yang notabene dituntun, dipelihara, dijaga oleh Allah melalui hamba-hamba Allah yang diutus oleh Allah. Tapi mereka memiliki tabiat yang tidak baik, ya, gampang sekali meninggalkan Tuhan, ya. Mereka meninggalkan aku. Siapa? Umatku. Orang yang meninggalkan Tuhan itu dikatakan berbuat jahat. Berbuat jahat ini adalah dosa. Orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang membelakangi Tuhan, sumber air pemberi hidup bagi manusia, mereka membuat bagi dirinya kolam bocor yang tidak dapat menahan airnya. Jadi kita akan melihat, membahas, ya, di bagian yang kedua, Yeremia 2 ayat yang ke-13, ya. Kenapa kehidupan kita mengalami kebocoran? Mengapa kehidupan kita mengalami yang namanya kekeringan? Kenapa kehidupan kita mengalami banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan? Kenapa kehidupan kita mengalami pergumulan yang terus-menerus bertubi-tubi tanpa henti? Apakah maksud Tuhan dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan itu yang menciptakan masalah dalam kehidupan kita, atau kita sendiri yang sedang membuat masalah dengan Tuhan? Sehingga Tuhan berkata, ya, orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan aku, mereka adalah orang yang membuat kolam kehidupannya tidak dapat menahan air. Mungkin ada banyak orang yang kita kenal, orang itu gak pernah ibadah ke gereja, orang itu bekerja, orang itu berkecukupan. Itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya sekilas pandang kita melihat orang di luar sana. Kita tidak bisa masuk dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi dengan mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka kumpulkan, kita tidak pernah tahu dalam kehidupan mereka. Mungkin kita melihat, oh, orang itu enak, orang itu punya segalanya, walaupun tidak atau jarang sekali beribadah. Nah, hidupnya penuh dengan kesenangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tahukah kita sisi hati yang ada dalam kehidupan kita masing-masing? Apakah hati kita mengalami kepenuhan hidup sehingga kita merasa bahwa hidup kita itu adalah utuh? Utuh itu tidak perlu, ya, sesuatu yang diisi oleh orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, utuh itu berbicara tentang gambar diri yang penuh, berbicara tentang bahwa kita sudah puas dengan Tuhan. Kalau kita sudah puas dengan Tuhan, sudah waktunya kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain ketularan puas, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, anti bocor. Bagaimana supaya tidak bocor? Dalam ayat Yeremia pasal yang kedua ayat 13, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri, supaya kehidupan kita tidak bocor. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Jangan suka jadi pembohong. Nah, kalau merujuk pada Amsal yang tadi tentang bocor mulut, ya kan? Jangan suka jadi pembohong yang mengaku diri paling hebat dengan mengandalkan kekuatan dan kekuasaan yang kita miliki, jabatan, status yang kita miliki, ya. Jangan pernah kita merasa orang yang paling hebat.
Karena kita adalah seorang pembual pada hakikatnya. Jika kita melakukan hal ini, kita berdasarkan pernyataan ini, kita bisa mengatakan bahwa kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Aku sudah bekerja, aku punya segalanya, ya. Itu semua karena usaha. Ya, pada akhirnya adalah melupakan sumber berkat, yaitu Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Nah, saudaraku, dalam Hosea pasal 10 ayat 13, kamu telah membaca kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Makanya di sini jangan suka pernah jadi pembohong. Ya, mungkin bohong sekali bisa nggak ketahuan, tapi yang kedua kali, ketiga kali pasti akan ketahuan, saudaraku. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, ya, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Jadi orang yang mengandalkan keretanya itu berbicara tentang, ya, kekuatannya, ya, pasukannya, pahlawan-pahlawannya. Artinya dia punya kuasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi pagi saya membaca berita, ya, tentang raja baru yang baru dilantik, yang menggantikan Ratu Elizabeth. Namanya siapa? Charles III. Pangeran Charles III. Nah, saudaraku, tadi pagi saya membaca, baru saja dilantik langsung memecat 100 pegawainya. Ya mungkin itu sweeping besar-besaran, ya. Mungkin itu sweeping besar-besaran barang siapa yang tidak setuju dengan, ya, kehadirannya, tidak setuju dengan dia diangkat menjadi raja menggantikan Ratu Elizabeth, sehingga orang-orang yang tidak mendukung dia, yang berseberangan dengan dia, di sweeping, ya, diberhentikan. Ada 100 orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, jangan mengaku diri paling hebat supaya tidak ada kebocoran dalam kehidupan kita. Sehingga di sini akan terjadi kalau mengandalkan kekuatannya, kekuasaannya, bisa jadi ada kekalahan dalam hidupnya, ya, kekalahan dalam perjuangan hidupnya. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Selanjutnya, ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu dikatakan terkutuk. Ya kan? Saudaraku, berapa banyak di antara kita yang tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita itu, ya, sudah membuat perencanaan sebagus mungkin dan dimungkinkan tidak ada yang salah, dan itu pasti berhasil karena banyak faktor yang mendukung untuk berhasil. Ya, kita berdoa hanya sekedar memberikan perintah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah rencanaku. Tuhan, berkatilah usahaku. Yang jadi Tuhan di situ siapa? Ya, yang jadi Tuhan di situ siapa? Jadi orang yang sebenarnya lupa atau tidak sadar dengan kondisi hidupnya, dia menyangka bahwa dia orang yang paling hebat, dia sudah merencanakan sesuatu dan dia pastikan bahwa tidak ada yang salah dalam rencananya dan tindakannya. Dia pikir bahwa itu pasti berhasil. Kemudian dibungkus atau dikasih topeng, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah usaha. Di situ yang jadi Tuhan siapa? Ya, tanpa sadar kitalah yang menjadikan diri kita Tuhan. Karena kita memaksa, memerintah Tuhan hanya untuk memberkati rencana kita. Kita tidak pernah bertanya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud kata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya ditempelkan saja dalam kehidupan
kehidupan kita. Ya, sebenarnya banyak orang Kristen seperti itu. Ya, kenapa? Tidak mendapatkan apa-apa dalam doanya, karena salah berdoa. Ya, Tuhan dijadikan pesuruh oleh kita untuk mengakses segala sesuatu yang kita inginkan. Nanti ada yang bertanya, bukankah Tuhan berkata, apapun juga yang kamu minta di dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepada. Seringkali orang hanya hafal ayat ini tanpa melihat ayat di atasnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta, aku akan memberikan kepadamu. Syaratnya adalah kita tinggal di dalam firman, artinya kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Kalau itu menyenangkan Tuhan, ya, pasti Tuhan akan memberikannya. Mintalah, maka akan diberikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika itu karena kehendak Tuhan, bukan karena kemauan kita semau-maunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri yang hanya Tuhan ditempelkan dalam hidupnya sudah dikatakan terkutuk. Gak usah dikutuk, itu sudah dikatakan terkutuk. Seringkali yang disalahkan Tuhan, Tuhan kenapa tidak menjawab doaku? Tuhan kenapa banyak orang tidak mendukung aku? Tuhan kenapa pendetaku tidak punya respon yang baik? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, mengaku diri dia paling hebat, paling kuat, paling perkasa. Selanjutnya, anti bocor. Jangan meninggalkan Tuhan. Ya, kembali ke ayat yang tadi. Saudara, orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang jahat. Sekali lagi, orang yang meninggalkan Tuhan itu adalah orang jahat. Kalau orang jahat dideketin kira-kira gampang atau susah? Ya. Kalau orang jahat itu didekati gampang-gampang susah, karena gampangnya dia akan cepat menjawab, susahnya dia tidak mau dengar. Ya, gampangnya dia akan cepat menjawab dan susahnya dia tidak akan mau dengar. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang jahat dan tidak pernah bisa setia kepada siapapun. Orang yang sudah tidak setia kepada Tuhan, jangan berharap dia setia kepada saudara. Ya, Tuhan aja dikhianati, apalagi kita. Ya, Tuhan aja ditinggalkan, apalagi kita. Ya, Tuhan yang memberkati kehidupan kita, pemberi air kehidupan itu aja dibelakangi, apalagi kita. Ya, orang yang mengesampingkan, orang yang menomorduakan, orang yang menduakan, orang yang membelakangi, orang yang berpaling dari Tuhan, itu meninggalkan Tuhan. Orang yang tidak setia, memiliki kebenarannya sendiri. Dia berpikir orang yang paling benar, pendapatnya yang paling benar. Ya, sesuatu yang dianggap, yang dipikirkan, yang dilakukan adalah sesuatu yang paling benar. Ketika dikasih tahu yang lebih benar, dia tidak mau terima. Ya kan? Itu susahnya mendekati orang jahat yang meninggalkan Tuhan. Sebenarnya orang yang meninggalkan Tuhan itu sudah jahat. Bukan kita mencari orang jahat, kita sedang mendekati orang yang meninggalkan Tuhan. Sebenarnya kita sedang mendekati orang jahat. Orang jahat itu orang berdosa, ya. Sementara banyak orang Kristen tidak mau disebut orang jahat, karena tidak sadar dia telah meninggalkan Tuhan dalam hidupnya, ya kan? Nah, saudaraku, supaya anti bocor, jangan meninggalkan Tuhan, ya, atau menempatkan hal lain, uang, kekuasaan, jabatan, pekerjaan, kehormatan,
ya demi harkat dan martabat sebagai ganti Allah. Ya kan? Kalau slogan yang ada di para hamba-hamba Tuhan itu yang dipakai adalah slogan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah ya kalau dikenal dengan namanya PDP, ya pendeta pembantu. Ya, namanya sudah pendeta pembantu. Ya, itu hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu kalau dikenal dengan istilah doulos. Ya, doulos itu dipakai kata keset. Ya, keset itu tempat atau sesuatu yang dipakai untuk membuang kotoran. Jadi saudaraku, kira-kira saudara mau jadi apa? Ya, kira-kira saudara akan merasa nyaman menjadi hamba Tuhan? Apakah hamba Tuhan itu hanya sekedar punya gelar PDT? Ataukah orang yang percaya kepada Yesus itu semuanya adalah hamba Allah tanpa terkecuali? Karena di bawah kuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus, jadi hamba Kristus. Saudaraku yang dikasih itu, kalau pada posisi itu, status itu, kita semua orang Kristen sebagai hamba Allah, maka kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, karena orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami kebocoran. Ya, mereka meninggalkan Tuhan. Selanjutnya, jangan bersandar kepada orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak contoh tentang kebocoran dalam kehidupan ketika kita mulai menempelkan hidup kita kepada orang besar. Ketika kita menempelkan hidup kita kepada orang kaya, kita menempelkan hidup kita kepada orang yang terkenal, ya kan? Kita sebut, oh itu temanku itu, oh yang punya pabrik itu temanku, itu aku kenal, ya kan? Oh pejabat itu aku kenal. Jadi inilah orang yang suka menempelkan hidupnya pada orang lain supaya dianggap friend, ya, bestie, teman dekat dengan seseorang. Sementara itu akan membuat kehidupan kita akan meninggalkan Tuhan karena kita menempelkan diri kepada orang lain. Jangan bersandar kepada orang lain, menyandarkan hidup kita kepada orang lain supaya tidak terjadi kebocoran. Karena ketika kita menyandarkan diri kita kepada orang lain, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Karena Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Ya kan? Namanya cemburu itu tidak mau diduakan, ya, tidak mau diduakan, tidak mau dimadu, ya. Tuhan harus menjadi nomor satu supaya kehidupan kita tidak mengalami kebocoran, ya kan? Jangan menggantungkan hidup kita kepada pertolongan orang lain, ya. Kalau saya menggantungkan pertolongan hidup saya kepada seseorang yang seseorang itu saya anggap sebagai dewa penolong dalam kehidupan saya, maka saya sedang meninggalkan Tuhan karena saya sedang menempelkan diri kepada seseorang. Maka di situ akan terjadi kebocoran demi kebocoran. Kasih Tuhan itu kekal adanya, tapi kasih manusia itu ada batasnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangankan orang lain, pasangan saudara aja, ketika dia bilang aku sangat mencintaimu, sedetik kemudian bisa jadi berubah. Orang, ya, yang ketika pacaran pokoknya berdua, ya, sampai mati, gitu kan? Ketika pacaran bikin komitmen, ketika pacaran bikin komitmen, putus lagi. Cari lagi pacar baru, komitmen, oh aku sangat mencintaimu, tidak ada duanya, ya, kalau nggak ada ganti. Ya,
berusahalah dan berjuang. Nanti kalau kita menyandarkan hidup kita kepada orang lain, supaya saya tenang, saya akan menempel dengan orang tenang. Tidak salah bergaul dengan orang tenang, ya kan? Tapi bagaimana kita tahu caranya supaya bisa menjadi tenar, bukan hanya menempelkan diri kita kepada orang yang tenar. Bahkan dikatakan kalau mau sukses, dekat-dekatlah dengan orang sukses supaya tahu bagaimana caranya sukses dan berhasil. Kita melihat bagaimana hidup dan perjuangan orang yang sudah berhasil itu, supaya kita ketularan, kecipratan suksesnya, berhasilnya. Karena ilmu yang dia lakukan, dia miliki, kita adopsi. ATM, amati, tiru, dan modifikasi, ya, penyaduran. Berusahalah dan berjuanglah, ya. Tertulis dalam Mika 7 ayat yang kelima, janganlah percaya kepada teman, ya. Alkitab yang mengatakan janganlah percaya kepada teman, karena kalau ada teman yang baru mungkin dia akan meninggalkan kita. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan, walaupun itu teman dekat kita. Bisa jadi karena sesuatu yang tidak disadari atau sesuatu yang terjadi karena tidak ada kesamaan, bisa jadi ada perpisahan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ini biasanya siapa? Pak Victor biasanya yang berbaring di pangkuan Pak Victor itu siapa? Oke, terjemahannya begini. Janganlah percaya kepada tetanggamu, ya. Janganlah bersandar kepada teman-temanmu. Berhati-hatilah dengan kata-katamu, sekalipun yang mendengarnya adalah istrimu sendiri. Hati-hati ketika kita ngomong dengan pasangan kita. Bisa jadi kita sedang jadi seorang pembual, seorang yang suka meleter, seorang yang merasa hebat di antara pasangan kita, ya kan? Makanya di sini disuruh berhati-hatilah dengan kata-katamu, ya, dengan ucapan kita. Tanpa kita sadar seringkali kita melakukan hal yang salah, ya. Tapi begitu sadar, iya ya, aku tadi ngomong apa ya? Iya ya, aku tadi ngomong apa ya? Ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ketika emosi kita sedang naik-naiknya, ketika sedang meledak, kata sadar itu nggak nongol. Saudara yang dikasih Tuhan. Kata sadar itu tertutup, mata kita itu terasa buta walaupun melihat apa yang ada di depan mata kita langsung sikat. Ya, oke. Jangan bersandar kepada orang lain supaya kehidupan kita tidak mengalami kebocoran. Ya. Belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, mengandalkan diri sendiri dengan mengandalkan Tuhan itu bedanya sangat-sangat tipis. Mengandalkan sendiri itu seolah-olah orang yang punya kerohanian yang cukup mumpuni. Dia dikit-dikit dalam nama Yesus, dikit-dikit dalam nama Yesus, dikit-dikit dalam nama Yesus. Padahal dia tidak mempercayai Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan ya. Ya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Iya ya, di dalam Yesus ada kemenangan, tapi hidup kita sangat sulit untuk mengalami kemenangan. Kenapa? Karena kita sebenarnya sedang mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Tuhan itu hanya ditempelkan dalam doa kita sebagai topeng. Namanya topeng itu apa? Kalau saudara sedang makan apa? Es buah, dikasih topping tambahan di atasnya, hanya penghias, hanya penghias ya, saudara. Ketika saya memesan sebuah minuman yang ada unsur lecinya, ya, yang ada unsur lecinya, ya, minuman yang ada unsur lecinya, harganya lumayan mahal.
Tapi lecinya itu hanya sebagai topping, hanya leci satu ditaruh di dalam gelas. Ya. Pernahkah saudara membeli minuman yang dengan rasa leci, lecinya juga ada? Buah leci, bikin sendiri ya jelas. Kalau mau banyak. Nah, saudaraku, belajarlah untuk mengandalkan. Sementara orang yang mengandalkan Tuhan itu mengesampingkan kepentingannya, mengesampingkan kesenangannya, mengesampingkan semuanya. Jadi yang menjadi fokusnya adalah kepentingan Tuhan. Kalau begitu, untuk apa kita hidup? Kalau semuanya untuk Tuhan, kita pikir Tuhan serakah, kita pikir Tuhan itu mau semua. Tuhan yang punya semua, walaupun kita memberikannya kepada Tuhan, sebenarnya untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Ya, saudara kalau membaca Mazmur 103, ya, di situ saudara akan menemukan kata pujilah Tuhan. Ya, dalam bahasa yang lain diterjemahkan berkatilah Tuhan. Bagaimana kita memberkati Tuhan yang punya segalanya? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan supaya ada anti bocor dalam kehidupan kita. Ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat ini ayat favorit saudara. Tapi ayat ini jarang dinikmati secara sungguh-sungguh dalam kehidupan orang Kristen. Dipikir orang yang mengandalkan Tuhan itu hanya menyebut Tuhan dalam hidupnya. Ya, banyak orang Kristen berpikir orang yang mengandalkan Tuhan itu cukup saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya pasti diberkati. Banyak orang Kristen berpikir demikian. Tapi faktanya, kenapa orang yang berpikir seperti itu, ya, tidak mengalami kehidupan yang menyenangkan? Mungkin selama hidup kita melakukan hal yang salah. Kalau kita hari ini tahu bahwa bagaimana yang benar itu dalam kehidupan kita untuk mengandalkan Tuhan, itu belum terlambat. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang menyenangkan itu adalah di akhir-akhir kehidupan kita menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya. Setiap orang tidak mau menderita di akhir hidupnya, karena orang yang menderita di awal hidupnya punya potensi berhasil, ya, di dalam akhir kehidupannya. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya kan? Biasanya orang yang berjuang bersakit-sakit dahulu punya harapan nanti senang kemudian di hari tuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi di sini kita melihat diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, walaupun apa yang sedang kita kerjakan ini kita fokuskan kepada Tuhan, ya, seolah-olah kita tidak bisa menerima dan menikmati apa yang kita miliki, yang kita perjuangkan. Ketika berikan untuk pekerjaan, untuk kemuliaan, untuk kehendak Tuhan, seringkali, ya, orang Kristen, saya dapat apa? Ingat pertanyaan murid Yesus, kalau aku mengikut Engkau, aku dapat apa Tuhan? Ya, saudara pernah mendengar bahwa murid Yesus pun dari ke-12 diantaranya itu ada yang berkata, kalau aku sudah mengikut Engkau, aku dapat apa Tuhan? Tanpa diminta pun sebenarnya Tuhan Yesus itu akan memenuhi, mencukupi, dan akan membuat kehidupan para muridnya mengalami pemenuhan dalam kemurahan Tuhan. Tapi banyak kali, ya, bahkan ada obsesi seorang ibu, ya, biarlah kedua anakku yang ada di antara
Tuhan Yesus yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Itu artinya apa? Ya, tidak bisa disangkali dan dipungkiri bahwa orang tua, apalagi seorang ibu, mengharapkan anaknya punya masa depan, anaknya punya posisi, anaknya punya pekerjaan, anaknya punya status. Tidak salah sih sebenarnya, tapi yang salah kenapa tidak bertanya Tuhan, bagaimana dengan anakku ini, ya kan? Paling tidak main cantik lah ya. Tidak, Tuhan, biarlah anakmu duduk di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu. Artinya menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan pada waktu itu. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan tidak seperti itu. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, itu dicontohkan dalam kehidupan seorang janda miskin yang memberikan uang yang dimilikannya 2 pesel keping perak yang dimilikinya, yang untuk makan hari itu mungkin minggu itu. Nah, ketika dia datang beribadah di rumah Tuhan pada waktu itu, dan di situ ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat dan Tuhan Yesus berkata bahwa janda tua itu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Kalau saudara membaca, janda yang ada di Sarfat pun juga demikian, ya. Kalaupun apa yang kumiliki ini aku makan, setelah itu mati, ya kan? Kalaupun yang kumiliki kumasak ini untuk kamu, setelah itu kamu makan, aku pun juga mungkin aku akan mati, karena sudah tidak ada makanan lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang bisa kita petik tentang mengandalkan Tuhan, ya? Mau mati ke, mau hidup ke, jika itu yang dikehendaki Tuhan, ya, kita kerjakan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, apakah kita berpikir bahwa ini yang terbaik dalam kehidupan iman kekristenan kita? Sesuatu yang Tuhan pikir kita itu baik, itu kita kerjakan, bukan yang kita pikir kita baik. Yang kita pikir kita baik belum tentu baik bagi Tuhan, ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Catatan dalam 2 Tawarik pasal 13 ayat yang ke-18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh. Menjadi kokoh itu menjadi kuat, menjadi perkasa, ya kan? Karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Singkatnya, orang Yehuda menang dalam peperangan karena mereka mengandalkan Tuhan Allah leluhur mereka. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu kekuatannya didasarkan kepada Tuhan. Seperti Daud ketika menghadapi Goliat, ya, Goliat membawa senjata perang, baju siram perang. Daud berkata, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa orang benar akan melakukan hal yang benar, dan di situ dikatakan mengalami kemenangan. Ya. Orang yang sudah menang karena mereka mengandalkan Tuhan. Untuk mengatasi kebocoran dalam kehidupan kita, ya, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, mendekatlah kepadanya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu suka mendekat kepada Allah, ya. Bukan mendekatnya itu kalau pas lagi jalan, bukan mendekat kepada Tuhan pas kalau ingat,
Ya, bukan mendekat kepada Tuhan itu pas kalau longgar. Jadi mendekat kepada Allah itu berbicara tentang fokus kita mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita menjauh, Tuhan sebenarnya nggak menjauh, tapi memakai bahasa kalimat manusia secara otomatis. Kalau kita menjauh, ya Tuhan mau mendekat, kita menjauh. Tuhan mau mendekat, kita menjauh. Tetap ada jarak di antara kita dengan Tuhan. Maka mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang berdosa yang mendua hati adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang disebut orang jahat, orang yang membelakangi Tuhan, orang yang menomorduakan Tuhan. Ya, di situ dikatakan akan ada kebocoran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada poin sampai di sini, apa yang bisa kita pahami tentang kehidupan anti bocor? Faktanya hidup kita masih aja banyak bocornya. Faktanya kehidupan masih ada banyak masalah. Faktanya kehidupan kita masih aja sakit. Ya kan? Banyak-banyaklah belajar. Karena orang yang belajar akan tahu kesalahannya. Bukan malah tidak mau tahu akan kesalahannya. Ya, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Selalu percaya pada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sih mengandalkan Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus itu? Ya, yang berjanji dalam firman-Nya untuk selalu memberikan kesegaran hidup dan menyegarkan kita dengan air hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah Yesus itu dikatakan air kehidupan? Bukan aqua ya. Ya, kurang fokus minum dulu. Ya, saudaraku, kalau kita apalagi cuaca gini, ya kita mengalami yang namanya kekeringan dalam tenggorokan kita. Ya, kita kalau bagaimana cara memuaskan dahaga? Ya. Bagaimana cara kita untuk memuaskan dahaga kita? Bagaimana cara kita untuk memuaskan rasa haus kita? Caranya gimana? Minum. Ada yang haus. Ya kan? Biasanya kalau kita ada di terminal, ada tukang asongan atau di lampu merah, yang haus. Ya, 3.000 saja, yang haus. Ya kan? Adakah di antara saudara yang sedang haus? Gak ada ya? Tante haus. Saya punya minuman. Yang haus. Ya. Kalau haus minum ya? Oh iya, eman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang ketika mendapatkan sebuah tawaran, seringkali responnya itu lambat. Ya. Padahal ketika Tuhan berkata, itu disertai dengan janji Tuhan. Ya, kalau saudara membaca renungan hari ini, ya di bagian Yosua itu bagian pasal yang kita baca renungan hari ini, karena Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel, ya kepada orang Israel ketika berperang, ya barang-barang yang jadi rampasan yang dikhususkan untuk Tuhan jangan diambil. Walaupun itu ada emas, ada tembaga, ada kain sutra, kain ungu, jangan pernah menginginkannya, karena Tuhan sudah memberikan satu perintah. Orang yang menaati perintah itu akan mengalami kemenangan dalam hidupnya dan diberkati hidupnya. Tapi ada satu orang yang bernama Akan. Akan ini salah satu orang dari suku yang ada di Israel tentunya, ya kan? Dia
kepincut. Kepincut itu berkeinginan melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat yang ke berapa isi? Jangan kau mengingini 10. Jangan kau mengingini A, mengingini B, mengingini si C, ya kan? Sudah melanggar. Di situ ketika orang Israel satu orang itu mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan di rumah Tuhan, di situ Tuhan dikatakan murka. Tuhan murka, ya, karena satu orang murkanya kena semuanya, ya. Pokoknya ini ultimatum Tuhan. Pokoknya kalau tidak ada yang mengaku, ya, semua akan kutumpas. Gimana Tuhan jahat kan? Pertanyaannya Hizkia, kalau ada perintah jangan membunuh, kenapa Tuhan membunuh? Katanya. Itu kata Hizkia. Kalau Tuhan memberikan dalam 10 perintah hukum Musa itu jangan membunuh, kenapa Tuhan memerintahkan membunuh? Bukankah melanggar aturannya sendiri? Ya kan? Saudaraku ya tinggal, itu berbeda ceritanya. Aku bahas itu banyak. Yang ingin saya mau katakan adalah, saudaraku yang dikasih, Tuhan sudah memberikan satu perintah, jangan mengambil. Ya, kalau terjemahnya akan mencuri barang-barang itu. Ternyata akan ini mengambil barang-barang yang dikhususkan, yang harusnya ini menjadi bagian Tuhan, yang dikhususkan Tuhan, ya. Yang lain-lain boleh kamu ambil. Nah, saudaraku, gara-gara akan Tuhan mengancam, kalau tidak ada yang mengaku, ya, Tuhan berkata, tanyai di antara kepala-kepala suku siapa yang melakukan. Ternyata ada satu orang yang muncul mengaku, saya yang mengambil barang-barang itu, ya, ada emas, ada tembaga, ada kain ungu, saya taruh di rumah. Saudaraku, apakah pengakuan itu menghapuskan hukuman bagi Akan? Kalau saudara membaca bagian itu, tidak, ya kan? Akan dan seisi rumahnya diapakan? Tetap diapakan isi? Dibinasakan. Ya, Akan dan keluarganya semua seisi rumahnya dibinasakan, saudara. Ternyata, ya, akibat, ya, tidak percaya kepada firman yang diberitakan, yang dikatakan oleh Tuhan, itu mengakibatkan kebocoran, saudara. Ya, makanya kita selalu belajar pada Tuhan Yesus yang berjanji dalam firman-Nya untuk selalu memberikan kesegaran hidup dan menyegarkan kita dengan air hidup. Karena Yesus itu adalah air kehidupan. Ketika kita percaya kepada Yesus, hidup kita mengalami kesegaran walaupun di suasana yang terik sekalipun, ya. Di sini ada kasus. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, ya, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air kehidupan." Ini Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang ketemu pada waktu itu tentang air. Tapi Yesus berkata, kamu sudah berjumpa dengan orang yang tepat, ya kan? Kalau kamu percaya kepadanya, maka kamu tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, kalau kita minum itu masih terasa haus, minum air masih terasa haus, ya. Apalagi yang ada manis-manisnya, ya. Yang terasa ada manis-manisnya pasti haus lagi, saudaraku. Ya. Kalau yang kita minum itu membuat kita fokus, setelah fokus kita haus lagi, ya kan? Kalau kita haus, ya, persediaan kita harus 1 galon dengan merek Dita. Ya. Tapi di sini sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup
yang kekal. Jadi saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mendekat kepada Tuhan, itu tidak akan mengalami kolam dalam kehidupannya, mengalami kekeringan, mengalami kebocoran, akan dipenuhi dengan air kehidupan sampai dikatakan hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, anti bocor yang terakhir. Anti bocor yang terakhir itu adalah Tuhan adalah gembala. Percaya Tuhan sebagai gembala yang baik. Ya, mungkin fakta kehidupan ini tidak bisa dipercaya, mungkin fakta kehidupan ini sangat menakutkan, mungkin fakta kehidupan ini begitu mengerikan, tidak ada kepastian. Saudara yang dikasih Tuhan, sementara kehidupan kita harus berjalan terus dan berjalan terus. Apalagi saudara, anak-anak muda yang sedang sekolah, sedang kuliah, ya, sementara berasal dari keluarga yang mungkin ya tidak punya kapasitas kemampuan yang besar untuk membiayai ya anaknya untuk sekolah atau kuliah. Di situ ada sesuatu yang tidak pasti dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa bahwa kita sedang berjuang, tapi untuk melakukan hal itu kita butuh yang namanya pengorbanan demi pengorbanan. Hanya demi untuk anak kita. Dan anak kita merasa bahwa bagaimana mungkin saya bisa lulus kuliah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya Tuhan sebagai gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya memulai kuliah yang kedua, karena kuliah yang pertama itu subsidi silang, ya kan? Kuliah yang pertama ada tunjangan dari keluarga dan ada beasiswa, ya. Ada tunjangan dari keluarga dan ada beasiswa. Jadi saya belajar hidup dengan Tuhan itu dimulai sejak lulus SMP. Ya, sejak lulus SMP saya meninggalkan rumah, keluar dari zona nyaman dan meninggalkan rumah, merantau ke Sumatera. Ya. Saya masuk STM Pertanian, mendapatkan beasiswa. Kemudian saya kuliah pertanian, mendapatkan beasiswa. Saya kuliah S1 di sekolah Alkitab, mendapatkan beasiswa. Saya melanjutkan program S2, saya mendapatkan beasiswa. Saudaraku yang dikasih itu, kan kita hitung-hitung berapa biaya yang harus kita keluarkan kalau itu kita minta dari orang tua kita. Apakah orang tua kita punya kesanggupan untuk menyekolahkan kita, apalagi menguliahkan kita? Ya, mulai dari STM Pertanian sampai kuliah dan kuliah saya itu dibayarin orang. Ya, kalau saya harus bekerja untuk membayar kuliah, bagaimana caranya saya bisa bekerja, bagaimana saya bisa kuliah, bagaimana caranya saya bisa menghidupi diri saya, saudara. Tapi saya belajar di situ mempercayai Tuhan sebagai gembala yang baik. Sampai hari ini pun ketika kita hijrah pindah ke Purwokerto, saya belajar untuk mempercayai Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Bagaimana Tuhan mencukupkan kehidupan kita, ya, seperti Daud dalam Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau menganggap Tuhan sebagai gembala, maka kita sudah tidak menginginkan apa-apa lagi, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Bukan berarti saya gak butuh ini, gak butuh itu. Ini artinya adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menganggap Tuhan itu sebagai gembala, maka Tuhanlah yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita
selama kita melakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Ya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, walaupun di musim kering, walaupun di musim paceklik. Kalau orang lain ada yang mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah, seumur-umur sampai detik ini bantuan itu ya tidak pernah sampai cair. Ditahan saya, saudara ya. Bantuan langsung tunai dari Tuhan Yesus itu yang luar biasa, karena belajar mempercayai Tuhan sebagai gembala yang baik. Ya, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Harusnya di dalam nama Yesus aku akan melakukan perkara besar untuk membuat nama Tuhan besar, untuk menyenangkan hati Tuhan yang besar. Yang haus. Ya. Ada yang haus? Ya. Apa? Kevin haus? Ya. Tuhan yang akan membuat dahaga kita terpuaskan. Ya. Gemarlah menikmati. Oh, rupanya masih ada ya Isya. Ya udah secara cepat aja ya. Diakhiri apa disudahi? Bapak Ibu? Ya, karapela ya, tanggung ya. Sebentar kemudian ya, supaya tidak ada kebocoran. Selanjutnya, gemar menikmati firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, yang bocor mulut tadi di atas. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya ketika merenungkan firman Tuhan, belajar menghidupi firman dan menjadi iman yang tumbuh dalam hidupnya, sehingga ada kekokohan. Ya, seperti orang Israel yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan mengalami kemenangan karena ia kokoh di dalam Tuhan. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Walaupun orang lain tidak pernah menerima job, ya, tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu mendapatkan job-job yang baru. Kalaupun saudara tidak mendapatkan job yang baru, saudara akan menikmati berkat-berkat yang baru. Kalaupun saudara tidak mengalami berkat-berkat yang baru, pastikan saudara akan menerima berkat yang tidak asing. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, periksa diri kita. Ketimbang memikirkan apa yang tidak Anda miliki, lebih baik memikirkan apa milik Anda yang orang lain tidak miliki. Orang lain yang tidak miliki. Pampinnya sudah mulai muter-muter ya. Ketimbang memikirkan apa yang tidak Anda miliki, ketimbang memikirkan apa yang tidak kita miliki, lebih baik memikirkan apa milik kita yang orang lain tidak miliki. Apa yang saya punya yang orang lain tidak punya. Daripada kita memikirkan barang milik orang lain yang lama-lama jatuh pada dosa pelanggaran hukum yang ke-10. Jika tidak ada yang kita miliki, maka baiklah kita rajin bekerja dan jangan hanya makan KFC. Kalau kita lihat apa yang kita miliki, jangan ya. Tapi kalau kita lihat nggak ada yang dimiliki, lebih baik ya baiklah kita rajin bekerja dan jangan hanya makan KFC. Karena orang yang makan KFC itu tidak kenyang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya berpenampilan seperti ini tadi dikomplain sama istri. Ketika penampilan yang pertama kacau, terlalu keren. Saya ganti lagi pakai yang ini. Tambah, keren kan? Saudaraku, ya, jangan pernah banding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang
yang dimiliki orang lain. Karena apa yang kita miliki belum tentu pas untuk orang lain, apa yang dimiliki orang lain belum tentu pas untuk kita. Jadi jika tidak ada yang kita miliki, maka baiklah kita rajin bekerja. Jangan hanya makan gengsi. Ya, ini benar-benar ya, ya. Yang terakhir ya. Ya, rajin bekerja itu orang yang suka tidur akan jatuh miskin. Nah, saya ini sukanya tidur, gimana? Saya ini kalau tidur seharian ya betah. Ya, apalagi nggak ada yang bangunin, nggak bangun-bangun. Karena saya mempercayai janji Tuhan, orang yang dicintanya diberkati Tuhan pada waktu tidur. Ya. Orang yang suka tidur akan jatuh miskin. Orang yang rajin bekerja mempunyai banyak makanan. Maksudnya orang yang suka tidur itu orang yang tidak suka bekerja, yang sukanya malas-malasan saja, tapi menginginkan hidup yang berhasil. Ya kan? Makanya dikatakan punya potensi mengalami jatuh miskin. Orang yang rajin bekerja mempunyai banyak makanan dan engkau akan makan sampai kenyang. Ya, saya paling suka ayat ini. Ya, ayat yang disukai oleh salah seorang teman saya, bahwa orang benar makan sekenyang kenyangnya. Ada loh ayatnya. Kalau hidup kita benar, kita akan makan sampai kenyang, ya kan? Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Jika kita mau mengandalkan Tuhan, bukan hanya sekedar makan sampai kenyang dan teman-temannya. Ya, jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi bukan hanya sekedar sampai kenyang dan teman-temannya. Sudah apa yang dikasih Tuhan? Kiranya kebenaran firman hari ini mengingatkan kita bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, sehingga kolam kehidupan kita mengalami kebocoran, mengalami kekeringan, sehingga hidup kita mengalami yang namanya senang dan bahagia. Bukankah setiap kita menginginkan hal senang dan bahagia? Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, maka baiklah kita mengandalkan Tuhan dan mendekat kepada-Nya. Pemain musik dan Wersingan silakan maju ke depan. Jaga kesehatan saudara, jangan sampai sakit. Kalaupun saudara hari ini mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit, ya, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara, sanggup memberikan sukacita dalam hidup saudara, sanggup memberikan kesehatan dalam kehidupan saudara. Ya, jangan sampai Anda sakit, karena kemalasan kita di masa kini akan menuai kerja keras di masa tua. Kalau hari ini kita tidak bisa berjuang dengan keras, maka pada masa hari tua kita akan masih bekerja dengan keras. Kalau kita masa tua kita masih bekerja dengan keras, jika kita sedang sakit, kita tidak bisa makan sampai kenyang. Ingatlah firman Tuhan hari ini, orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadilah orang yang menggenapi firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kerinduan kami sebagai bukti bahwa kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu, menjadi penggenap dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang merenungkan firman-Mu itu siang dan malam dan menghidupinya, kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, ia seperti pohon di tepi aliran sungai yang tidak akan pernah mengalami kekeringan dan tetap berbuah pada setiap musim kehidupan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang hari ini mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan, mulai mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan tidak segan-segan untuk memerintahkan berkat-Mu untuk diperintahkan mendatangi orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Dan sekarang kami mau memberikan berkat yang sudah kami terima dari Engkau Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang menabur. Tuhan berkati setiap kerinduan, setiap mimpi, setiap jari lelah daripada umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menutup ibadah kita dengan doa berkat untuk saudara. Segala puji, hormat, dan syukur kami kepada Tuhan. Pada hari ini kami percaya bahwa Tuhan sedang fokus, sedang mencari orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Dan orang-orang yang setia Tuhan memberikan satu prioritas. Orang-orang yang siap Tuhan promosikan dalam hidupnya, Tuhan akan memberikan satu tanggung jawab yang besar dalam hidupnya. Dan orang-orang yang menanggung, orang-orang yang siap memikul sebuah tanggung jawab yang besar dalam hidupnya akan menikmati keberuntungan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau hari ini ada yang mengalami sakit, penyakit, lemah tubuh, saya berdoa meminta kepada Allah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah menjamah hidupmu, menjamah tubuhmu, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, pulih, dan kuat di dalam berkat nama Yesus.
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Jika engkau mau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, pastikan bahwa engkau menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, jadilah engkau sehat. Jika engkau ada yang hari ini dalam keadaan mengalami satu pergumulan, satu doa, satu rencana, jika engkau mau menyelaraskan rencanamu di hadapan Tuhan sesuai dengan hati Tuhan dalam kehidupan dan rencanamu, saya percaya Tuhan akan menjawab dan mengabulkan, memberikan jawaban yang pasti dan memberkati usaha rencanamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam nama Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pasanganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati seisi rumahmu. Di dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau butuhkan, apa yang tidak pernah kau dengar, jika Tuhan mau, akan diperintahkan mendatangi hidup dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, Tuhan memberkati warung, Tuhan memberkati toko, Tuhan memberkati jerih lelahmu dalam kau berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidupmu dan rumah tangga. Dalam nama Yesus, Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan. Apa yang tidak pernah kau usahakan, ketika kau menerima, itu adalah sebuah kasih karunia, anugerah, pemberian gratis cuma-cuma yang diberikan Tuhan kepada saudara, tanpa saudara harus berlelah-lelah, karena apa yang sedang kau perjuangkan tidak akan mendapatkan hasil jika tanpa Tuhan menyertai saudara. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang siap untuk mengandalkan Tuhan, katakan